Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis ini kita akan masuk ke subtema 4 ya Kak, tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, transportasi itu sendiri apa sih Kak? Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan suatu alat. Nah, transportasi sendiri itu macam-macamnya banyak. Ada 3. Yang pertama ada transportasi darat, lalu yang kedua ada transportasi laut, dan yang ketiga ada transportasi udara. Kita akan bahas satu-satu tentang apa itu transportasi darat, laut, dan udara ya Kak. Yang pertama, transportasi darat. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan satu contoh transportasi darat. Mungkin selain contoh ini banyak contoh kendaraan atau transportasi darat yang lainnya. Di sini ada kereta api. Kalian tahu kereta api? Nah, pastinya kalian sangat paham dan sangat tahu apa itu kereta api. Kereta api itu adalah, di sini dijelaskan, orang yang mengemudikan kereta api itu disebut dengan masinis. Nah, masinis ini tuh dia yang mengemudi kan ya. Lalu ada juga ketika kalian sebelum menaiki kereta kalian memberi karcis. Nah, orang yang mengeceki karcis keretanya ini disebut dengan kondektur. Lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau semua penumpang itu harus mempunyai karcis. Kenapa? Jika tidak ada karcis, penumpang akan diturunkan di stasiun pemberhentian terdekat. Kalau karcis sendiri ini harus wajib dipunyai kita kalau kita lagi mau naik kereta ya Kak. Kalau kita nggak punya karcis, kita itu nggak akan bisa masuk. Nah, karcis itu dapat dibeli di loket. Lalu karcis juga sebagai pengganti biaya transportasi atau uang kereta. Biasanya mungkin bagi kalian yang suka naik kereta, biasanya karcisnya itu bisa berupa kartu. Nah, kartunya itu sebelumnya kita kasih uang, nanti kita akan dikasih kartu. Nah, itu adalah namanya karcis. Jadi dia sebagai pengganti uang. Jadi ketika kalian mau naik kereta, kalian ditapin dulu kartunya ke mesin yang ada isi sebagai pengganti uangnya, baru kalian bisa masuk. Itu ya Kak. Nah, di sini ada macam-macam kereta api yang sudah disebutkan dan dijelaskan di buku paket. Yang pertama ada kereta api uap. Kereta api uap ini sekarang sudah sangat jarang ya Kak. Mungkin dulu ini mungkin ada sekitar di zaman dahulu. Lalu di sini ada kereta api mesin diesel. Nah, ini dia biasanya kereta api yang sering kalian pakai ketika kalian pulang kampung. Seperti contohnya jarak yang jauh, seperti ke Jogja, ke Malang, atau ke Bandung juga ada, dan masih banyak daerah-daerah lainnya. Ini biasanya lebih sering dipakai untuk mudik ya Kak, atau mengunjungi saudara-saudara. Lalu ada kereta api listrik. Nah, ini dia. Ini namanya biasa kita sebut dengan KRL. Nah, KRL ini, kereta api listrik sendiri ini biasanya lebih sering penumpangnya itu ke banyak-banyak karyawan atau orang yang bekerja. Mungkin orang tua kalian atau saudara atau kakak atau orang di sekitar kalian yang pergi bekerja atau melakukan kegiatannya dengan menaiki kereta api. Biasanya kereta api listrik ini atau KRL, dia diturunkan di setiap daerah masih Jabodetabek. Ya, jadi dia
nggak yang keluar kota. Jadi masih daerah-daerah deket-deket. Lalu yang keempat, ada kereta api listrik super cepat. Nah, kereta ini kereta ini tuh sangat cepat sekali ya Kak. Ini biasanya kalau kita sering lihat kereta jenis model ini lebih banyak ada di Jepang ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke transportasi laut. Ini dia. Di sini ada contoh transportasi laut yaitu sampan. Sampan itu hampir sama seperti dengan perahu. Bedanya kalau sampan itu lebih kecil lagi ya Kak. Nah, sampan sendiri itu biasanya dia tidak bermesin tetapi menggunakan atau memerlukan dayung seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, sampan itu perjalanannya, ketika kita naik sampan, perjalanannya terasa sangat lama. Karena sampan sendiri menggunakan tenaga manusia. Jadi sampan itu tidak menggunakan mesin tetapi mendayung dengan menggunakan tenaga manusia. Kita lanjut yang kedua, ada motor klotok. Biasa motor klotok seperti ini ya Kak. Nah, motor klotok ini adalah perahu yang dibuat dari kayu dilengkapi dengan mesin diesel. Selain itu, motor klotok ini juga dapat mengangkut penumpang dan barang-barang dalam jumlah yang sangat besar. Dia berasal biasanya ada di daerah Palembang, Sumatera. Nah, motor klotok juga biasa disebut dengan perahu getek. Getek atau ketek gitu ya Kak. Kita lanjut ke transportasi laut lainnya yaitu longboat. Longboat sendiri adalah transportasi sungai. Nah, longboat itu adalah perahu motor modern dengan mesin berkapasitas besar. Selain itu, dia juga memiliki kecepatan yang tinggi dan dapat digunakan untuk perjalanan yang sangat jauh. Biasanya ini ada ketika kalau kalian yang pernah ke pelabuhan Merak. Nah, biasanya kalau kalian pulang kampung, kalian naik kapal jenis seperti ini ya Kak. Jadi di dalamnya itu ada bis yang berisikan orang, kendaraannya ada truk-truk. Jadi kapal ini sangat besar. Jadi dia dapat mengangkut banyak penumpang dan banyak kendaraan. Bisa untuk perjalanan jauh juga. Lalu yang terakhir ada speedboat. Nah, speedboat ini dapat melaju dengan sangat cepat dan kecepatan speedboat lebih tinggi daripada longboat. Jadi kalau kalian sering lihat ini biasanya dia ada di pantai. Iya betul. Kalau kalian lebih sering lihat di pantai, ada orang yang suka naik seperti ini. Nah, ini untuk menikmati laut di sekitar pantai itu ya. Selain sudah kita belajar transportasi darat, laut, di sini ada transportasi udara. Nah, kalian tahu apakah ini? Ini adalah bandara atau di situ ada terlihat pesawat terbang. Nah, pada tahun 1890 di Jerman ada orang yang menemukan tentang pesawat ini, namanya Otto Lilienthal. Yang dia temukan adalah pesawat Gantole di Jerman ya Kak. Nah, bisa kalian lihat. Nah, di sini ada gambar siapakah ini? Mereka adalah Wright bersaudara.
Yang satu namanya Wilbur Wright dan yang satu lagi namanya Orville Wright. Nah, mereka itu memiliki cita-cita untuk terbang. Maka dari itu, mereka melakukan penelitian dan percobaan untuk bisa terbang. Dengan memiliki ide untuk lalu dari cita-cita itu mereka tuh memiliki ide untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai burung. Nah, pada tahun 1908 itulah mereka berhasil menciptakan pesawat. Nih, mereka itu adalah Wright bersaudara. Kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini hasil ininya si Wright bersaudara ya, Kak. Yang tadi mereka itu cita-citanya terbang, makanya dia membuat kerangka seperti burung, lalu sedikit perlahan berubah menjadi seperti pada gambar ini. Dia membuat kerangka pesawat terbang dan akhirnya menjadi pesawat terbang yang bisa dinaiki banyak penumpang. Ada latihan soal matematika bisa kalian kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara. Lalu soal yang kedua mengerjakan latihan subtema 4 bagian A halaman 213 sampai 215. Mohon untuk dikerjakan dengan baik, benar dan teliti, tidak usah terlalu terburu-buru ya, Kak. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada praktek membuat kapal dari kardus bekas. Ada juga dari botol bekas, tapi Bu Guru ambil satu video dari kardus bekas ya. Bisa kalian lihat di sini ada contohnya dan cara-caranya ya, Kak. Pertama kalian buat polanya, lalu kalian tempelkan dengan lem tembak seperti ini. Dilemparkan dengan sangat hati-hati karena lem tembak ini panas ya, Kak. Dengan sangat hati-hati dan perlahan. Tetap harus didampingi oleh orang tua. Nah, sisi satunya juga ditempeli oleh lem tembak. Nah, jadilah seperti ini. Diberi hiasan. Untuk kita lihat untuk apa ini? Nah, untuk bagian atasnya. Nah, jadilah kapal atau perahu tersebut dari kardus bekas. Jadi kardus bekas itu bisa kalian manfaatkan dengan baik, salah satunya dengan membuat kreasi kapal dari kardus bekas seperti ini ya, Kak.
Kita lanjut. Mengukur keliling bangun datar dengan satuan baku. Kita belajar mengukur keliling bangun datar. Sini ada soal. Kaca mobil-mobilan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Maka keliling kaca adalah, di sini ada gambar persegi panjang yang mempunyai panjang dan lebar. Perhatikan anak panahnya. Di sini ada panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, kita hitung keliling persegi panjangnya. Sama dengan hitung dari 10 cm ditambah 6 cm, muter lagi lanjut. Karena di atas sama di bawah besarnya sama, maka ditambah lagi 10 cm, lalu lebarnya sama-sama 6 ditambah lagi 6 cm. Jadi 10 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 6, maka hasilnya adalah 32 cm. Di sini bisa kalian ingat rumus yang pertama itu, yang mudah itu adalah rumus 2 dalam kurung, maksudnya itu dikali panjang ditambah lebar. Jadi cara mengerjakannya biar lebih mudah, panjang sama lebarnya kalian tambah, baru hasil panjang dan lebar ini kalian kalikan dengan 2. Seperti itu. Ada juga contoh lainnya, seperti pada gambar tersebut yang memiliki panjang 80 cm dan lebar 60 cm. Cara pengerjaannya sama, tetapi rumusnya berbeda. Intinya sih cara pengerjaannya sama, tinggal kalian pilih mana rumus kalian, mana yang ingin kalian gunakan supaya lebih mudah. Nah, di sini persegi panjang itu memiliki 2 sisi sama panjang, atau kita biasa sebut dengan 2P, dan 2 sisi sama lebar yang biasa disebut dengan 2L. Maka kelilingnya adalah 2P plus 2L. Kalau dibuat rumus seperti ini, 2P ditambah 2L. Jadi 2 panjang, 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, cara pengerjaannya, jika panjang kaca adalah 60 cm dan lebar 40 cm, maka keliling kaca adalah, nah, seperti ini. Jadi 2-nya ini ditaruh dikali P-nya ini 80, seperti yang kalian lihat, ditambah turunin, lalu 2-nya ini ditaruh dikali L-nya itu adalah 60. Ini lebih mudah ya, Kak. Hitung yang ada dalam kurung dulu, 2 dikali 80. Atau bisa juga kalian lebih persingkat seperti ini. Seperti contoh yang atau rumus di halaman sebelumnya, di slide sebelumnya. 2 dikali 80 ditambah 60. Jadi dihitung di dalamnya dulu. 80 ditambah 60 sama dengan 140. Nah, 140 ini tinggal dikalikan 2, maka hasilnya adalah 280 cm. Seperti itu ya, Kak, cara mengerjakan atau menghitung rumus keliling persegi panjang. Di sini ada teks dan gambar. Nah, ini dia. Kasihan kalau kita perhatikan. Di sini Rudi itu sedang melihat televisi. Ada berita yang menyedihkan di televisi. Rudi melihat teman-teman seumurnya sedang bergelantungan di jembatan yang sudah rusak. Rudi sedih melihatnya. Ia merasa prihatin dengan nasib teman sebayanya. Untuk pergi ke sekolah saja mereka harus menempuh perjalanan yang berbahaya. Akan tetapi, ia juga merasa bangga karena temannya mau bersusah payah untuk mencari ilmu. Jembatan itu adalah satu-satunya jalan penghubung antara
desa mereka yang desa yang lain dengan desa yang lain. Karena desa mereka tidak ada sekolah, maka mereka harus ke desa lain untuk ke sekolah. Jadi perjuangan, kalau kalian lihat pada gambar ini, perjuangannya Masya Allah banget ya kak. Mereka yang jalannya harus melewati kali seperti ini, padahal ini sangat bahaya. Kalau kita kan nggak tahu kak kalinya dalam atau di situ bisa jadi ada hewannya, maka mereka perjuangannya Masya Allah ngelewatin jembatan dengan menaiki tali-tali ini. Makanya kenapa kita harus bersyukur atas segala nikmat, karena kita mau sekolah aja itu dimudahkan kak. Bisa jalan kaki, bisa naik motor dianterin, atau ada yang dianterin dengan kendaraan mobil, naik sepeda. Nah makanya dari itu kita jangan mau kalah sama mereka yang jalannya harus berjuang seperti ini kak. Ini termasuk bahaya sekali kak. Nah makanya kalian gak boleh males-malesan untuk belajar menuntut ilmu ya. Nah kita lanjut. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di saat di dalam kolam renang. Yang pertama, dilarang meludah dalam kolam. Itu nggak baik ya kak. Dalam kesopanan pun itu tidak sopan ya. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan badan. Membilas badan setelah berenang, maksudnya mandi. Biasanya kalau kalian mandi itu kalian berenang ya. Memakai sabun antiseptik, atau biasa kalian habis selesai berenang, mandi, sabunan. Mengeringkan badan dengan handuk. Tidak membuang sampah di kolam karena ini akan menyebabkan air kolam kotor. Tidak membawa makanan ke dalam kolam, ini sama seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak berlari-lari di pinggir kolam karena licin jadinya bahaya. Kita nggak boleh lari-lari di pinggiran kolam. Dan tidak membawa senjata tajam dalam kolam. Ini juga sangat bahaya. Dan yang terakhir, tidak membawa barang-barang berharga dan perhiasan yang mencolok. Dari hal-hal yang perlu diperhatikan ini kalian harus ingat ya kak, untuk kebaikan dan keselamatan diri kita sendiri. Kita lanjut. Keberagaman itu macam-macam. Ada keberagaman dari kendaraan yang kita sukai, keberagaman sifat, dan keberagaman budaya. Nah, kalau kalian lihat pada halaman 197, di situ ada Titus yang sangat suka bersepeda. Lalu ada Rasti yang suka menaiki bus. Lalu ada Togar yang suka menaiki kereta. Mereka bertiga ini menaiki kendaraan yang disukai itu berbeda-beda karena punya alasan tersendiri. Seperti Titus naik sepeda mungkin seru, bisa bareng-bareng temennya dengan menggoes bersama, mengayu bersama. Lalu Rasti bisa duduk bersama di dalam bis dengan disupiri oleh Pak Supir. Lalu Togar naik kereta karena mungkin perjalanan terasa cepat, tidak ada macet. Seperti itu ya kak. Kalau keberagaman sifat sendiri itu macam-macam sifatnya orang. Itu ada yang baik, ada yang tidak baik, lalu ada yang periang atau senang, seperti itu ya kak. Nah di sini keberagaman budaya ada nama-nama suku dan asal daerahnya. Bisa kalian lihat dan bisa kalian baca. Asal daerahnya dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ini ada nama-nama suku di setiap asal daerahnya. Baik, terima kasih kalian sudah mau mendengarkan penjelasan Bu Guru di hari Kamis ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan Bu Guru ada kata-kata yang tidak baik dan mohon untuk tidak ditiru ya kak. Perhatikan latihan soalnya.
coba dicari sendiri ya, dikerjakan dengan baik-baik. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.